hari Selasa ya, 21 Juni 2022. Dan di dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini merupakan kelanjutan kita bersama tadi dari pukul 7 hingga jelang pukul 8 ketika kami meminta komentar Anda, tanggapan Anda lewat opini publik ya pagi hari tadi. Dan saat ini kita akan coba membahas topik kita pendengar terkait Hari Krida. Hari Krida Pertanian, momentum meningkatkan kesejahteraan petani. Sebentar juga kami akan mengundang tanggapan Anda untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0821 333 39440 pendengar. Hari Krida Pertanian, momentum meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, sedikit informasi untuk Anda pendengar, kalau Hari Krida Pertanian ini diperingati setiap tanggal 21 Juni dan tahun 2022 ini adalah peringatan Hari Krida Pertanian yang ke-50 pendengar. Dan boleh dikatakan ya, kalau Hari Krida Pertanian ini juga merupakan tonggak bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan mampu mandiri dalam bidang pangan. Kekuatan potensi sumber daya yang kita miliki harus mampu dikembangkan untuk mencapai kedaulatan pangan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, kalau tadi di opini publik kita sudah dengarkan komentar Anda, sudah sejahterakah petani kita? Namun kali ini kita mengangkat topik Hari Krida Pertanian, momentum meningkatkan kesejahteraan petani. Dan saat ini kami sudah bersama ya dengan narasumber kita yang pertama, ada Demianus Tara SE. Beliau adalah Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya P4S Sahabat Petani Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kita menyapa dulu, selamat pagi Demianus Tara. Selamat pagi, RRI Makassar. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih ini sudah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, saya kayaknya lebih nyaman kalau panggil Kak Demianus Tara ya. Ini kita coba bahas terkait Hari Krida Pertanian, momentum meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, bagaimana ini Anda melihat tingkat kesejahteraan petani saat ini? Ya, terima kasih pendengar RRI Makassar, dan ya terima kasih juga kepercayaan kepada RRI telah mengundang kesekian kalinya untuk menjadi narasumber dan wawancara lewat live. Yeah. Nah, saya hanya berbicara di skala Mamasa, Kabupaten Mamasa ya. Iya, silakan. Kalau di Mamasa itu saya kira untuk petani, saya kira kesejahteraannya belum terlalu peningkatannya belum terlalu signifikan begitu? Belum ada peningkatannya secara signifikan karena ya pemerintah daerah juga kan belum terlalu melakukan istilahnya dana-dana ke situ ya, untuk memberikan dana yang harapan petani seperti begitu. Karena di Mamasa justru infrastruktur yang diutamakan oleh pemerintah daerah, sehingga untuk pertanian ya belum terlalu maksimal yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk petani. Seperti itu. Ini Pak Demianus Tara, kita berbicara seputar kesejahteraan. Nah, lantas petani yang sejahtera itu seperti apa ini dalam kacamata Anda? Iya, kalau menurut saya ya ketika kesejahteraan petani sudah mapan, berarti tidak ada lagi istilahnya minta ke pemerintah daerah. Artinya seperti daerah-daerah lain kan, ke Enrekang, kayak di Malino, ya mereka tidak terlalu mengharapkan ke pemerintah. Jadi sudah bisa mandiri begitu ya? Artinya kemandirian petani itu sudah mapan, sehingga ya tidak terlalu banyak mengharapkan ke pemerintah. Nah, itu yang kita harap. Nah, khusus untuk Kabupaten Mamasa tentu 5-10 tahun ini pemerintah daerah harus memberikan support kepada petani untuk memberikan secara
seperti stimulan pemberdayaan, kemudian termasuk bantuan-bantuan. Nah, ini yang kita berharap ke depan khusus untuk memasak. Jadi Karena saya tidak berbicara secara menyeluruh khusus untuk Kabupaten Mamasa. Jadi Ya. sebenarnya ini Pak Demi Nustara ada kerinduan ya dari Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat ini juga seperti kabupaten-kabupaten lainnya ada aliran-aliran dana yang difokuskan untuk ke pertanian seperti itu. Ya. Kalau di Mamasa ini kan ya kemarin saya diskusi dengan beberapa DPR Ya. untuk ke petani kurang lebih 3 sampai 4 miliar per tahun. Nah, ini harapan kan akan jauh lebih Maksimal. maksimal. Kalau hanya dana-dana sebegitu kan masih kurang menurut saya karena luasan di Mamasa itu kan Cukup luas. secara cukup luas karena dari 17 kecamatan ya tentu ini membutuhkan biaya yang paling besar untuk masuk. Iya, tadi sempat juga disebutkan ini Pak Demian Nustara terkait stimulan, ada pemberdayaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemberdayaan seperti apa ini yang Pak Demian Nustara harapkan selaku Ketua Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya P4S Sahabat Petani yang ada di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat untuk diberdayakan kepada masyarakat khususnya para petani di Kabupaten Mamasa ini, Pak Demian Nustara. Iya, menurut saya yang stimulan itu semacam pelatihan-pelatihan yang banyak diharapkan oleh pelatihan karena salah satu untuk mendongkrak kemandirian petani adalah pelatihan-pelatihan kelompok tani. Nah, di Mamasa kita baru punya satu tempat tes di Mamasa namanya Sahabat Petani, itu yang membantu pemerintah daerah meningkatkan sumber daya manusianya, terutama di kelompok-kelompok tani di desa. Karena harapan kita ke depan adalah terbentuk lagi kelompok-kelompok tani yang dasarnya seperti tempat tes diharapkan ke depan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan terutama dalam peningkatan sumber daya manusianya. Jadi memang fokus ke sumber daya manusia ya, Pak Demian Nustara ya. Baiklah, pendengar yang ingin bergabung ini bisa mungkin memberikan juga komentarnya terkait kesejahteraan petani saat ini yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat ya. Saya buka line telepon di 0821 33339440 untuk Anda semua di pagi hari ini. Kita terima dulu ya Pak Demian Nustara ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya Syamsul Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri, apa kabar Pak Syamsul Bahri? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Silakan ini Pak Syamsul Bahri, kita bahas seputar pertanian. Saya kira menurut saya kalau berbicara kesejahteraan itu kan susah diukur menurut saya. Petani itu enjoy pada saat panennya berhasil, tapi mengeluh juga ketika tidak sukses. Yang terpenting menurut saya, apa yang dibutuhkan petani itu nggak susah didapat, terutama pupuk. Padi sawah ya, padi sawah. Tapi bukan saja padi sawah, tapi pupuk untuk petani lah. Artinya pernah itu seperti di Bone. Karena itu kan disiapkan anggaran, jadi anggaran daerah itu bantuan pupuk. Sekarang katanya tidak. Nah sekarang kalau itu pupuk sudah tidak susah didapat petani, pasti tidak terang menurut saya, karena itu yang paling diharapkan. Nah sekarang menurut saya, apa sih yang menjadi kendala sehingga pupuk itu menjadi persoalan di petani? Karena mereka mau beli, tapi tidak ada barang. Itu persoalan. Jadi kadang padinya atau tanamannya sudah mau dipupuk, itu tidak ada. Nah sekarang menurut saya ini solusi yang paling penting diperhatikan menurut saya. Karena kapan karena sekarang kan tidak bisa lagi diharapkan kalau tidak dipupuk. Nah sekarang itu persoalan. Nah, kira-kira bagaimana saya pengambil kebijakan tidak membuat petani susah dengan mencari pupuk itu. Yang kedua, pemasaran sudah bagus, tetapi kadang harga yang mereka keluhkan. Jujur saya
ada yang menolak tanah ini berapa 2 tahun terakhir. Yeah. Itu persoalan yang pertama itu persoalan pupuk susah, yang kedua pemasaran, harga yang tidak bisa stabil. Kadang kemarin harganya umpama 1.000, ini udah turun lagi 800. Nah, di mana letak ini peran pemerintah melihat atau pengambil kebijakan melihat hal ini? Dari itu, Mbak, makasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Syamsul Bahri ini juga, Pak Demian Nustara ya. Beliau juga tadi sudah informasikan ini. Ada keluhan-keluhan sama seperti yang dikeluhkan juga pastinya oleh seluruh petani yang ada di Sulawesi Selatan ataupun juga Sulawesi Barat. Nah, kalau tadi Pak Syamsul Bahri ini berkaitan dengan pupuk, seperti apa ini distribusi pupuk di Kabupaten Mamasa ini sejauh ini dari hasil pantauan Anda, Pak Demian Nustara? Ya, jadi di Mamasa itu kan kurang lebih 8 pengecer di 17 kecamatan. Ya. Nah, tentu kelompok-kelompok tani yang sudah punya jatah masing-masing. Cuma persoalannya biasanya petani itu selalu mengharapkan bantuan lain, terutama ini untuk menebus pupuknya. Yeah. Karena di Mamasa sudah punya jatah masing-masing. Nah, luasan lahan di Mamasa, lahan di Mamasa tidak seimbang dengan pupuk yang disubsidi pemerintah. Sehingga harapan kita ke depan adalah bagaimana penyediaan non subsidi yang ada di Mamasa, sehingga kelangkaan pupuk subsidi itu tidak terjadi selama ini. Karena kurang lebih 6 bulan ini ya malah pupuk kadang langka dan susah untuk ditemukan oleh petani. Jadi memang hampir setiap petani ini mengeluhkan kelangkaan pupuk ya, dan harganya juga relatif lumayan juga ya, Pak Demian Nustara ya. Ya, kalau harga pupuk tentu sudah sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kurang lebih kalau NPK itu satu sak itu 317 kayaknya. Jadi masih bisa terjangkau ya oleh petani yang ada di sana ya? Bisa. Nah, tadi juga Pak Sakir ini sempat memberikan komentarnya terkait pemasarannya. Nah, lantas bagaimana ini Anda melihat pemasaran hasil pertanian dari para petani khususnya di Kabupaten Mamasa ini tempat Anda berada? Kalau khusus untuk Mamasa saya kira itu juga biasa petani terkendala. Ya, karena di mana ada peluang pasar, ya tentu selalu menjadi keinginan petani. Tapi ya itu hukum pasar bahwa kalau banyak barang tentu harga murah. Sedikit produksi itu pasti mahal barang, itu sudah jadi hukum pasar, sehingga ya khusus untuk di Mamasa saya kira tidak terlalu dipersoalkan begitu. Cuma persoalannya ya ini harga yang biasa menjadi kendala yang kurang dipahami oleh petani kita di Mamasa. Baik. Karena beda dengan teman-teman kita di Jawa, biar harga murah ya tetap berproduksi. Tapi beda dengan kita di Mamasa. Kalau sudah turun harga, ya sudah mereka tidak diproduksi lagi. Tidak berproduksi lagi karena itu tadi persoalan harga turun sehingga baik. Seperti itu. Yang lain ini yang ingin berkomentar pula kami masih nantikan di 082133339440. Kita coba dengarkan ya setiap komentar, tanggapan, keluhan dari para petani-petani kita, para pendengar kita, baik itu yang ada di Sulawesi Selatan maupun juga yang ada di Sulawesi Barat di saat ini. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana Pak? Dari Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong, apa kabar ini Pak Sakir? Alhamdulillah baik, Mbak Arti. Iya, Pak Sakir, kita fokus ini seputar kesejahteraan petani karena memang hari ini kan boleh dikatakan diperingati sebagai Hari Krida Pertanian ya. Bagaimana ini tanggapan Anda? Oke, Mbak. Jadi kan ini sudah dijelaskan bahwa Hari Krida Pertanian ini
eksekutif yang kedua ini mengemukakan tentang momentum untuk mensejahterakan petani. Ya. Ya. Ada dua hal Mbak ini saya perlu sampaikan melalui Pak Sumber ini. Mudah-mudahan bisa nyambung ke pemerintah pusat. Ya. Yang pertama ini kan terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu tentu terkait dari hasil yang dicapai. Ya. Saya secara umum ini mewakili petani bahwa ada dua hal yang semestinya sudah sampai ke petani tapi sepertinya tidak nyambung. Yang pertama tentang kartu tani. Kartu tani. Ini menyangkut penggunaan pupuk. Dengan menggunakan kartu tani itu, kelompok tani itu dikartukan, dinyatakan luas lahannya, kebutuhan pupuknya, sehingga tidak dipermainkan harga oleh siapapun dan selalu tersedia melalui kios tani itu yang dibentuk oleh pemerintah. Yeah. Nah, yang kedua tentang kesejahteraan lagi nih Mbak. Sebenarnya petani ini ada peluang untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terjadi seperti musibah, luso, gagal panen. Di Kementerian Pertanian itu kan ada namanya asuransi pertanian, Pak. Jadi selama kelompok tani ini mendaftarkan diri untuk bergabung ke asuransi pertanian, karena preminya per tahun tidak mahal, karena ditanggung 50% oleh pemerintah. Ini rupanya juga tidak nyambung ini tentang adanya program asuransi pertanian. Karena ini tidak diminta-minta, Pak. Kalau petani itu sedang mengolah sawah lalu tiba-tiba karena bencana alam, gagal panen. Itu dalam 1 hektar itu sepanjang dia masuk asuransi, itu ada penggantian dari pemerintah melalui asuransi yang bekerja sama dengan pemerintah. Yang saya tahu persis per 1 hektar itu ada 10 juta itu pertanggungan. Lumayan juga ya Pak Sakir ya. Sepanjang petani itu masuk asuransi. Nah, kedua hal ini tadi, yang pertama kartu tani, kedua tentang asuransi pertanian, mohon kepada narasumber disampaikan kepada penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di kecamatan, supaya informasi dua yang saya sampaikan ini bisa nyambung ke petani. Jangan hanya diberitakan di ini tapi tidak sampai ke sana. Baik. Alangkah bahagianya petani kalau punya kartu tani yang terkait dengan perolehan pupuk, kebutuhan pupuk. Ya. Baik. Kedua seperti itu tadi. Penyuluh harus mengedukasi ini petani bahwa sesungguhnya pemerintah itu membuka kesempatan untuk petani masuk asuransi. Tapi tidak ada yang sampaikan. Jadi di sini ini kendalanya ini petani kerja. Artinya di antara kendala-kendala yang banyak. Ya. Saya kira dua hal inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan lewat Bapak narasumber ini bisa nyambung ke pemerintah di atas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakir yang ada di Barombong ya. Bagaimana ini Pak Demian Ustara? Ada kartu tani ternyata dan ada juga asuransi pertanian. Bagaimana yang bisa Anda informasikan? Sebenarnya kartu tani itu kayaknya sudah berjalan. Di Jawa. Untuk Sulawesi khususnya untuk Mamasa belum sampai. Nah, menurut data itu disesuaikan dengan SIM Luhtan itu yang sudah terdaftar di kelompok-kelompok tani. Ada namanya SIM Luhtan itu sudah disesuaikan dengan kartu tani. Nah, tapi kenyataan di lapangan kan juga belum sampai di petani. Ya, kayak Mamasa ini kan kurang lebih 2.000 kelompok tani, tentu di Mamasa belum ada yang sampai. Nah, kemudian khusus untuk asuransi petani tentu kalau khusus untuk Mamasa ya, itu ranterdanya sudah ada sebenarnya 2020 sudah keluar, tapi kembali ke pemerintah ada sanggup enggak membayar ini karena
ranperda asuransi petani itu tergantung dari ke istilahnya kemampuan daerah untuk membayarnya. Nah, untuk di daerah lain tentu mungkin sudah berjalan, tapi kalau khusus untuk di Mamasa, nah belum berjalan. Nah, jadi harapannya nanti segera berjalan ya, Pak Demian Ustara ya. Oke. Harapan kita memang sampai ke pusat tentu perlu dikaji ulang. Apakah dibebankan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Ini yang menjadi kajian kita yang asuransi ini, karena kayaknya seperti di Jawa itu sudah ada yang berjalan di daerah-daerah karena PAD-nya besar. Baik. Dan Pak Demian Ustara, saat ini juga kami sudah bersama dengan petani pengusaha ya dari Kabupaten Bulukumba, ada Pak Ici Indrawan. Kita menyapa dulu ya Pak Demian Ustara ya. Pak Ici Indrawan, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar ini? Kembali lagi ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Saat ini kan diperingati sebagai Hari Krida Pertanian yang boleh dikatakan ini sebagai momentum meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin bisa diinformasikan seberapa sejahterakah petani saat ini khususnya yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Pak Ici? Kalau persoalan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan sebenarnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Apa? Karena banyak persoalan yang terjadi di tingkat petani. Yang persoalan terbesarnya adalah persoalan kebijakan. Misalnya kayak gini, di tahun kemarin 2020-2021 ada satu kondisi yang dianggap sangat menjanjikan secara ekonomi. Hitung-hitungan di atas kertas dengan lahan seluas 1 hektar itu bisa sampai ratusan juta rupiah potensi hasilnya. Tapi itu kemudian di tahun 2022 ini harganya anjlok betul, bahkan di bawah HPP, harga pokok produksi dari komoditi tersebut, yaitu komoditi porang. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat banyak petani trauma untuk menanam komoditi-komoditi tertentu yang memang dibutuhkan di pasaran. Tetapi di sisi lain, kalau kita bicara kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi itu juga cukup besar. Misalnya di Bulukumba, kontribusi sektor pertanian itu bisa sampai 70%. Lumayan tinggi ya, Pak Ici ya? Lumayan tinggi. Tetapi itu kemudian tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan petani secara umum sebenarnya. Kenapa? Karena margin dari setiap komoditi yang ada justru yang nikmati bukan petani, tetapi lebih pada middleman, istilahnya pedagang perantara lah, penjual dan sebagainya. Nah, Pak Ici Indrawan, sebagai seorang petani pengusaha, mungkin bisa diinformasikan juga kepada seluruh pendengar kita, dan ini juga ada teman-teman petani dari Kabupaten Mamasa, wilayah Sulawesi Barat. Bagaimana ini proses pemberdayaan petani menjadi pengusaha, Pak? Istilahnya petani pengusaha seperti itu. Nah, kalau bicara petani pengusaha ini kan persoalan mindset. Jadi mindset bahwa salah satu persoalan terbesar kita di Indonesia ini adalah mindset dari petani kita. Petani kita itu kemudian banyak mereka bercocok tanam. Itu mindsetnya bukan mindset wirausaha, tapi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari-hari saja. Jadi mindset pengusaha yang semestinya kayak gini. Mindset petani kita bukan mindset wirausaha. Misalnya nih, untuk komoditi jagung, untuk menanami 1 hektar lahan jagung itu kan butuh benih, pupuk, pestisida, herbisida dan sebagainya yang kira-kira kalau kita total sekitar 7 sampai 10 juta per hektar. Nah, artinya kalau kita punya modal 7 sampai 10 juta per hektar, berarti kita harus dapat hasil jauh di atas itu. Misalnya kita target 7 ton dengan harga 3.000 berarti kan 21 juta. Dengan 21 juta kan ada margin sekitar 11 juta. Nah, itu mindset itu yang harus kita tanamkan ke petani. Nah, persoalan mindset ini tidak tumbuh karena mereka ternina-bobokan dengan program-program pemerintah yang bantuan itu gratis, benih, pupuk dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah kemudian ketika program bantuan ini, subsidi pupuk dan sebagainya kemudian dicabut,
Nah, petani kita kewalahan. Iya. Seperti itu. Belum lagi persoalan ketidakadilan itu betul-betul terjadi di petani. Nah, ketidakadilan yang saya maksud ini, pada saat petani mau nanam jagung, misalnya, beli pupuk, pestisida, herbisida, dan sebagainya, beli di toko tani, yang menentukan harga kan toko tani, yang menentukan harga adalah perusahaan sebagai produsen dari benih ini dengan menghitung harga pokok. Nah, tetapi pada saat panen, problemnya adalah yang menentukan harga pembeli, bukan penjual. Harusnya kan kalau mau adil ya petani sebagai produsen. Misalnya biaya nanam saya dalam 1 hektar ini 10 juta, berarti dengan HPP mungkin sekitar 1.500. Berarti harga harus jauh di atas itu. Jadi kembali ke mindset dari petani itu ya, Pak Ici Indrawan. Ya, saya beralih ke Pak Demianus Tara ini, selaku Ketua Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya P4S Sahabat Petani di Sulbar, khususnya Kabupaten Mamasa. Ada tidak ini Pak Demianus Tara arah ke sana, menjadi petani pengusaha, khususnya di para petani yang ada di Kabupaten Mamasa ini, Pak Demianus? Ya, dengan membentuk P4S ini memang arahnya ke sana. Ya. Karena salah satu menjadi pengusaha adalah SDM harus bagus. SDM. Nah, ya, karena di mana-mana kita bisa ada jejaring, kemudian bisa mengakses perbankan, sehingga ya menurut saya pusat pelatihan pertanian pedesaan adalah salah satu tolak ukur untuk meningkatkan sumber daya manusia, sehingga dikatakan bisa menjadi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, baik dari perkebunan, untuk hortikultura dan perikanan. Tentu ini akan menjadi bagian daripada istilahnya proses. Jadi memang arahnya sudah akan menuju ke sana ya, Pak Demianus Tara ya, menjadi petani pengusaha. Kita doakan bersama ini. Lantas sinergi seperti apa ini yang diharapkan dengan pihak-pihak yang terkait ini untuk mensejahterakan para petani? Saya ke Pak Ici Indrawan dulu. Seperti apa Pak Ici Indrawan? Sebenarnya untuk mensejahterakan petani yang paling penting adalah regulasi. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap nasib petani kita. Nah, itu kemudian dikoordinasikan dengan institusi-institusi terkait. Nah, cuma problem ketika kita lihat 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, ini saya tidak melihat ada satu daerah yang mempunyai grand design untuk pembangunan sektor pertanian. Makanya ya tidak heran kalau petani kita masih tetap awet miskin. Kalau di Kabupaten Mamasa sendiri seperti apa ini sinergi yang diharapkan Pak Demianus Tara? Ya sejak saya menjadi ketua P4S Sahabat Petani ya belum juga ya. Ya, harapan kita ke depan ya tentu pemerintah daerah ya bagaimana petani ini dilibatkan menjadi seperti pembahasan anggaran. Di setiap tahun tentu kan ada pembahasan anggaran, seharusnya petani yang harus dilibatkan untuk membahas anggaran itu supaya pemerintah daerah tahu apa sih kebutuhan petani yang ada di daerah. Seperti itu. Jadi itu maksudnya supaya pemerintah melibatkan petani di setiap pembahasan anggaran, seperti di tahun-tahun sebelumnya yang berjalan. Baik. Nah, saya ingin mengetahui juga ini dari Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Selatan ya, gebrakan 2022 dari para petani. Saya ke Pak Ici Indrawan terlebih dahulu. Ada tidak gebrakan terbaru ini yang ingin dihadirkan petani pengusaha khususnya di Kabupaten Bulukumba, Pak Ici? Yang kita lakukan adalah bagaimana memotong rantai pasok. Jadi kalau misalnya kita produksi satu jenis produk komoditas tertentu, misalnya cabai nih. Ya, atau jagung, yang rantai pasoknya terlalu panjang dari Tengkulak Desa, kecamatan, kemudian masuk ke Kota Makassar, itu kemudian berupaya kita potong. Bagaimana dari petani
itu kemudian langsung kita suplai ke pasar-pasar induk atau ke konsumen. Iya. Nah, seperti itu. Dengan seperti itu, ada harga sekian rupiah yang bisa dinikmati oleh petani kita. Ya. Jadi memang itu harapan bersama ya, Itu supaya para petani juga tidak merugi dan ada hasil lah ya dari setiap usaha yang sudah dihadirkan. Kalau itu yang pertama. Terus selanjutnya yang kedua adalah bagaimana beberapa komoditi tertentu yang bisa kita olah itu kemudian kita olah supaya dia punya nilai lebih yang mungkin bisa 2-3 kali lipat ketika bahan baku yang langsung kita jual. Jadi prinsipnya petik olah jual. Petik olah jual ya. Ya. Ini apa ya, boleh dikatakan ke kata petani pengusaha kembali ya Pak Ici Indrawan. Ya, betul. Lantas seperti apa di Kabupaten Mamasa ini Pak Demian Ustara, gebrakan terbarunya ini di tahun 2022? Ya, kalau di Mamasa ya saya kira belum ada gebrakan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena ya harapan kita sebagai petani ya seperti Endekang kan ada seperti pasar horti. Itu yang akan memutuskan mata rantai pedagang. Seperti ada pasar horti juga. Itu juga harapan kita di Mamasa, ada pasar horti yang dibangun oleh pemerintah daerah sehingga petaninya langsung ke pasarnya. Sehingga tidak ada lagi pedagang-pedagang yang nakal melakukan permainan harga di dalamnya. Permainan harga di tingkat petani. Baik. Nah, untuk gebrakan di 2020 tentu ya sepertinya belum ada ya, kalau menurut saya. Baiklah, mungkin yang terakhir ini Pak Ici Indrawan dan juga Pak Demian Ustara, saat ini kan diperingati sebagai Hari Krida Pertanian yang boleh dikatakan momentum untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ada yang ingin disampaikan ini untuk lebih mensejahterakan petani dulu? Saya ke Pak Ici Indrawan terlebih dahulu, silakan Pak Ici. Butuh perhatian lebih pemerintah terhadap pembangunan sektor pertanian. Perhatian lebih ya. Perhatian lebih pemerintah terhadap sektor pertanian. Bukan hanya jadi petani bukan hanya jadi komoditi politik di momentum-momentum politik 5 tahunan. Tetapi pembangunan pertanian betul-betul diperhatikan. Diperhatikan, itu harapannya ya. Kalau Pak Demian Ustara seperti apa Pak? Ya, kalau harapan kita karena Indonesia 60% sampai 70% petani, tentu anggaran pemerintah pusat baik daerah ya tentu lebih banyak ke pertanian, sehingga ya diharapkan ada perhatian betul. Ya itu yang khusus untuk di Mamasa, tentu ya harapan paling besar kami adalah ya kurang lebih 78% petani di Mamasa ya tentu banyak membutuhkan anggaran yang cukup besar. Menurut harapan kami ya petani harus betul-betul ada perhatian yang serius untuk, karena ya ada pepatah 3 kali kita mengharapkan bantuan 3 kali kita dalam sehari itu membutuhkan petani. Oke. Jadi intinya dengan perhatian maka bisa mensejahterakan para petani dimanapun berada ya. Terima kasih Pak Ici Indrawan, petani pengusaha dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sudah bersama dengan kami. Sukses selalu ya Pak Ici ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ini terima kasih buat Pak Demian Ustara selaku Ketua Pusat Pelatihan dan Pedesaan Swadaya P4S Sahabat Petani Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Tetap semangat ini mengedukasi para petani yang ada di sana ya Pak Demian Ustara. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, 2 narasumber kita yang sudah turut hadir bersama dengan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, para petani-petani kita yang sudah menyuarakan harapannya ya dari momentum Hari Krida Pertanian di tanggal 21 Juni 2022 saat ini. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Kami hadirkan juga informasi untuk Anda terkait serah terima jabatan Asintel Kodam 14 Hasanuddin lewat info terkini. Info terkini. Dan saat ini kami sudah bersama dengan rekan reporter Sarifuddin. Sarifuddin, informasi selengkapnya silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Saat ini kami berada di Balai Pertemuan Makodam Hasanuddin, sedang berlangsung serah terima jabatan Asisten Intelijen Kodam 14 Hasanuddin dari Kolonel Infanteri MID atau Muhammad Aidi dan juga Kolonel Infanteri Irawan Eko Prasetyo. Serah terima jabatan ini setelah keluar surat perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat dan telah diserah terimakan oleh Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad, dan saat ini berlangsung arahan dari Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Andi Muhammad menegaskan kepada Kolonel Infanteri Irawan Eko Prasetyo agar melakukan koordinasi seluruh stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara terkait dengan keamanan wilayah teritorial Kodam Hasanuddin, dan baik dilakukan secara intelijen, intern, dan juga dilakukan secara pengawasan di luar wilayah Kodam 14 Hasanuddin ketiga provinsi ini, karena yang baru saja terjadi penerimaan TNI secara intern, prajurit TNI di Kodam 14 Hasanuddin yang terjadi adalah warping sebanyak 100 lebih, pelanggaran dannya masih ada yang ditemukan membayar secara ilegal, penerimaan warping atau penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat baik Tamtama maupun Bintara yang telah diungkap oleh asisten intelijen yang diganti ini sebanyak 15 yang sudah dilimpahkan ke pengadilan militer dan dikembalikan oleh 15 miliar rupiah kepada keluarga korban atau keluarga terdaftar, dan ditekankan oleh Pangdam 14 Hasanuddin agar ini tidak terjadi lagi dari pengganti asisten intelijen yang baru, intern daripada persoalan penerimaan TNI Angkatan Darat ini, dan menjelang juga pesta demokrasi di Indonesia termasuk di 3 provinsi di wilayah Kodam 14 Hasanuddin untuk intelijen, asisten intelijen yang baru ini agar secepatnya dalam memasuki tahapan pemilu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik penyelenggara pemilu dan juga pemerintah di 3 provinsi di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Demikian laporan saya, rekan Arti Disubi, kembali ke Anda. Terima kasih rekan Sarifuddin untuk informasi yang sudah dihadirkan pendengar tadi terkait serah terima jabatan Asintel Kodam 14 Hasanuddin lewat info terkini. Info terkini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Selasa 21 Juni 2022. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang terus setia bersama dengan kami ya. Saya Arti Alfian bersama rekan Maman di meja operator mengucapkan terima kasih, dan juga ada rekan pengarah acara Fitriani Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih? Punya kartu JKN kan? JKN? Apaan tuh? Kemana aja lo nggak tahu JKN? JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar.